Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Nasarudin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana teman-teman mengaktifkan akun YouTube teman-teman yang sudah dinonaktifkan atau misalkan terkena hacker atau dibajak oleh orang lain begitu. Jadi saya cerita sebentar, sempat di tanggal 7 Juni ya. Tanggal 7 Juni sekitar hari Selasa, sekitar hari Selasa. Nah, pada waktu itu saya sempat mendownload di Google Chrome, itu download lagu ya, dan ketika download itu ada yang namanya link. Jadi link itu saya nggak tahu itu link apa. Ketika saya download ternyata si musiknya itu tidak terdownload, malah lari ke link yang lain begitu. Itu satu tuh kejadian anehnya. Terus yang keduanya, ketika saya menonaktifkan data di smartphone dan saya ganti ke WiFi, itu harusnya tulisan 4G-nya hilang tuh teman-teman. Tapi pada malam itu ada keanehan ketika dinonaktifkan si datanya dan saya ganti ke WiFi, itu si data dan tulisan 4G-nya tuh ada begitu teman-teman. Nah, di situ yang menjadi kejanggalan. Akhirnya setelah itu saya nggak membuka YouTube lagi, dan pas malam di tanggal 7 Juni, hari Selasa ya, sekitar jam 1 atau jam 2-an gitulah ya. Nah, pas saya cek ternyata ada notifikasi komentar YouTube, dan pas saya cek email ternyata itu bahasanya bahasa Inggris teman-teman. Jadi pas saya cek ternyata itu channel saya, dan channel saya dirubah menjadi apa namanya, rival gitulah, saya nggak tahu. Akhirnya diganti mulai dari nama, terus deskripsi, judul, semuanya diganti. Dan video saya semuanya itu sekitar ada lah, banyak lah videonya, sekitar hampir 300 lebihan. Itu videonya menjadi non public teman-teman. Harusnya kan semuanya public, jadi itu statusnya non public, dan cuman ada video mereka sendiri, yaitu video tentang streaming, mungkin membahas tentang trading atau apalah, saya nggak tahu ya, karena kan itu bahasanya bahasa Inggris begitu teman-teman. Nah, pada waktu itu teman-teman saya menjadi kelabakan. Jadi gimana nih caranya memberhentikan si live streaming tersebut gitu kan. Sedangkan saya nggak bisa apa-apa pada waktu itu teman-teman. Akhirnya saya ganti password email saya, dan beruntungnya email saya masih tetap bisa login di smartphone saya. Akhirnya saya ganti dan saya logout kan di desktop ya, di Google Chrome. Terus saya masukkan email saya dengan password yang baru. Ketika saya rubah semuanya, mulai dari judul, logo, dan juga pokoknya saya rubah semuanya di YouTube Studio. Nah, jadi teman-teman, ketika semuanya saya rubah begitu, dan tiba-tiba ada notifikasi akun Anda telah dihentikan karena melanggar komunitas apalah gitu ya. Akhirnya waduh, saya bilang gimana ini. Akhirnya ketika saya login lagi pakai Gmail dan buka YouTube, ternyata tidak bisa, tetap tidak bisa. Nah, di situ saya kelabakan. Akhirnya saya mikir gimana caranya untuk mengaktifkan channel tersebut. Nah, saya menerima email. Jadi ketika channel teman-teman diberhentikan atau dihentikan begitu, nah biasanya ada langsung email otomatis masuk ke email kita untuk mengajukan banding teman-teman. Nah, di sana saya mengajukan banding dengan klik link yang dikirimkan oleh YouTube. Terus saya isi data-datanya, setelah mengajukan itu, mengisikan datanya dan saya kirim. Akhirnya saya mendapatkan email, tunggu beberapa saat lagi katanya. Terus saya tunggu. Nah, setelah itu akhirnya ada email masuk. Dan apa emailnya tuh teman-teman? Emailnya itu ternyata channel saya tidak bisa diaktifkan kembali. Nah, di sana kan saya kelabakan gimana nih caranya gitu kan. Sedangkan akun saya ini kan dibajak gitu kan. Nah, terus akhirnya saya buka Twitter, saya cari yang namanya tim YouTube ya. Itu akun Twitternya tim YouTube, saya mention ke tim YouTube. Akhirnya dibalas sama dia, disuruh untuk cek DM. Akhirnya saya cek DM, dan setelah cek DM saya jelaskan tentang kronologinya seperti itu. Terus dia juga nanya apakah emailnya
dan passwordnya masih bisa login di smartphone kita lah, seperti itu. Akhirnya kata saya masih bisa. Nah setelah itu dia kirim link untuk diisi. Jadi ternyata link yang dikirimkan dari tim YouTube dan link yang masuk ke email otomatis, ke email kita. Jadi maksudnya email otomatis itu ketika channel teman-teman dihentikan, itu akan masuk email otomatis untuk ajukan banding. Nah gitu. Ternyata itu formnya beda. Nah setelah itu saya isi form yang dari tim YouTube. Nah yang dikirimkan dari Twitter, terus saya isi semuanya, ternyata beda, dan itu harus step by stepnya harus diisi, mulai dari pertanyaan, terus upload gambar juga, dan kronologinya harus detail banget. Terus setelah saya isi dan saya tunggu, akhirnya teman-teman saya mendapatkan email dan channel saya ternyata diaktifkan kembali begitu. Alhamdulillah, dari sana saya bersyukur banget gitu kan, karena channel saya udah lumayan lama juga teman-teman, sekitar hampir 7 tahunan ya, dari 2013 sampai sekarang. Dan akhirnya saya berterima kasih banyak gitu kan ke tim YouTube karena udah membantu saya untuk bisa aktif kembali channelnya begitu. Nah terus dari sana udah saya rapihkan kembali channel saya menjadi video-video yang asalnya non publik menjadi publik, semuanya saya rapihkan, dan sekarang channelnya bisa ada begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang channelnya dinonaktifkan begitu, atau dihentikan, atau terkena bajak gitu kan, atau terkena hacker, teman-teman bisa coba untuk ajukan banding yang dikirim lewat email otomatis dari YouTube. Yang keduanya teman-teman bisa coba hubungi tim YouTube di Twitter begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman, saran dari saya. Teman-teman pastikan setiap email itu ganti password secara berkala gitu, mau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Terus yang keduanya, ketika teman-teman download gambar atau download video atau download lagu begitu di Google Chrome, pastikan pakai email yang bukan email YouTube begitu. Jadi khusus untuk email YouTube ada, khusus untuk email untuk searching pencarian segala macam gitu kan, harus dibedakan teman-teman. Jadi untuk menjaga-jaga agar tidak terkena pembajakan orang begitu. Terus yang ketiganya, ketika ada link-link yang masuk ke WhatsApp atau misalkan email, teman-teman pastikan untuk lebih selektif lagi, apakah itu linknya memang harus benar-benar diklik atau membahayakan begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, semoga bisa membantu. Dan buat teman-teman yang channelnya dinonaktifkan atau diberhentikan, mudah-mudahan bisa kembali lagi dan bisa membuat konten lagi begitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.